Kenapa pagi-pagi lu marahin si Pandi? Sejak kapan lu berani bentak-bentak si Pandi kayak gitu? Kalau lu gak bisa ngasih HP ke Pandi, kenapa HP-nya si Pandi lu suruh pulangin ke Aida? Bukan gitu, Be. HP-nya kan itu mahal, nggak enak sama Aida. Alah, pakai nggak enak segala lo. Aida tuh ikhlas ngasih si Pandi. Itu kan udah dikasih ke Pandi. Kenapa lu suruh pulangin? Hati, wah hati-hati. Nabrak hancur rumah tangga orang. Min, kamu tuh kejam banget sih jadi orang. Apaan kejam orang gue nolongin dia? Kejam dari mana? Kamu tuh nggak ngejagain perasaannya Neneng apa? Tahu. Kamu nggak tahu Neneng tuh pasti sedih ngeliat kamu berdua-duaan gitu. Salahnya Neneng tuh apa? Sampai kamu tega melukai. Lu ngomong hati-hati lo. Hati-hati apanya, Min? Kamu yang harusnya hati-hati. Gue cuma bantuin dia bannya begitu. Apa salahnya begitu? Kalau enggak juga kagak. Udah, Parmin. Bang Amin coba dong Bang ngertiin perasaannya Nenek. Nenek udah berusaha jadi istri yang baik, tapi kenapa sih Bang selalu aja salah? Kenapa sih Bang Amin biarin si Aida mantan Bang Amin itu masuk ke rumah tangga kita? Pokoknya Nenek nggak bisa terima apapun alasannya. Neng. Ya Allah, Neng, gue tahu lo nggak suka banget sama kejadian barusan. Lo pasti sedih banget. Tapi gue nggak bisa juga marah sama Aida. Pandi lagi pengen HP. Babe Soleh kagak mau beliin. Dia yang kasih pinjem. Pandi lagi lapar di rumah kagak ada makanan. Sama nungguin lo belum pulang kerja. Aida datang bawain makanan. Neng. Gue tuh sayang, Neng, sama lo. Maafin gue kalau udah gak sengaja nyakitin hati lo ya, Neng. Dasar di situ kagak bertanggung jawab. Masih ada piring kotor mau main berangkat kerja aja. Biarin, gue bikin berantakan sekalian. Biar si Amin marah sama si Nenek. Rasa lu, Neng. Bang, Neneng berangkat kerja dulu ya, Bang. Iya. Tunggu dulu. Enak aja lu mau main berangkat kerja. No, lu lihat di dapur masih berantakan. Berantakan gimana, Cing? Kayaknya tadi cuma ada satu piring doang. Dia udah berani ngebantah tuh, Min. Udah, beresin aja. Gak bakal telat kagak. Udah. Lu beresin dulu, baru lu berangkat kerja. Emangnya gue di sini mau ngerjain macem-macem apa? Udah, sana. Iya, Bang, ntar Neneng beresin. Itu juga cuma satu piring bekas Pandi makan tadi. Siapa yang bilang cuma satu piring? Gue liat noh, numpuk masih berantakan tuh. Pandi, Neng? Kenapa lu bentak si Pandi? Pandi nggak lihat jam berapa sekarang? Pandi kan harus sekolah, malah main game aja terus dari kemarin. Kenapa lu dia kagak salah apa? Lu bentak-bentak. Pandi, pokoknya pulangin tuh HP Tante Aida. Ibu nggak mau lihat HP itu ada di rumah ini lagi. Kasian amat. Aida ngasih HP-nya ke dia, bukan ke gue. Kok lu jadi marah-marah ke dia? Pandi, pokoknya pulangin ke Tante Aida ya. Ya Bu, maafin Pandi. Ibu nggak akan maafin sebelum tuh handphonenya Pandi balikin ke Tante Aida. Ya Bu. Dasar nggak punya hati lu. Anak kecil lu bentak-bentak. Udah.
Pokoknya pulangin tuh HP ke Tante Aida. Hei, apa-apaan ya? Kenapa pagi-pagi lu marahin si Pandi? Sejak kapan lu berani bentak-bentak si Pandi kayak gitu? Kalau lu gak bisa ngasih HP ke Pandi, kenapa HP-nya si Pandi lu suruh pulangin ke Aida? Bukan gitu, Be. HP-nya kan itu mahal, nggak enak sama Aida. Alah, pakai nggak enak segala lo. Aida tuh ikhlas ngasih si Pandi. Itu kan udah dikasih ke Pandi. Kenapa lu suruh pulangin? Itu sama aja dengan kagak menghargai pemberian orang lain. Emang tuh bang, dia kagak punya etika, nggak tahu sopan santun. Lu udah dikasihnya leher 1 juta kan? Lah udah, lu pakai duit itu. Iya, Be. Gue yakin tuh bang, duitnya udah dipakai buat keperluannya sendiri. Enggak, Cing. Ya kalau kagak, lu beliin HP dong si Pandi. Ya, emang duitnya udah kepake. Tapi bukan buat Neneng, Cing. Be, tapi Neneng kasih buat Ustadz Rifai. Hah? Gua kagak percaya. Ya Allah, Be. Ya masa Neneng ngebohong? Ya udah kalau Babe nggak percaya, Babe tanya sendiri aja ke Ustadz Rifai-nya. Siapa takut? Gue tanya ke dia. Be, jangan, Be. Neneng kan nggak enak, Be, udah dikasih. Ya masa Neneng minta balikin lagi? Jangan sampai takut ketahuan tuh kebohongan lo. Astagfirullah, Be. Udah bang, telepon aja. Ada lagi nih nomornya Ustaz Rifai. Nah, ini nomornya. Assalamualaikum Bang Soleh. Iya, ada apa Bang? Waalaikumsalam. Nah, gue langsung aja ke pokok persoalan. Biar edit pulsa. Iya, silakan Bang. Apa bener Neneng udah ngasih sumbangan ke Pak Ustadz? Iya bener Bang. Emang ada masalah dengan uang dari si Neneng? Ah, kagak sih. Kalau soal duitnya kagak ada masalah. Gue cuman pengen tahu aja, duitnya udah sampai apa belum? Iya, alhamdulillah udah nyampe uangnya Bang Soleh. Kan Neneng orangnya jujur. Pak Ustadz Rifai belum tahu Neneng sebenarnya aja. Gue cuman pengen ngecek yang dikasihkan ke Pak Ustadz, sama yang dia omongin, sama kagak? Ngomong-ngomong, yang dikasihkan ke Pak Ustadz berapa ya? Neneng kasih 1 juta Bang Soleh. Bener 1 juta? Bener, Neneng kasih saya 1 juta Bang. Bagus ya kalau begitu. Tapi kalau ada masalah dengan uangnya Bang Soleh, bisa saya kembalikan sekarang juga kok. Oh, kagak. Oh iya, baik. Udah deh, gitu aja ya. Assalamualaikum. Tuh kan bener, Be, Neneng bilang apa? Neneng nggak bohong kan sama Babe. Tapi kan jadinya Neneng nggak enak, Be, sama Ustadz Rifai. Gue masih kagak percaya tuh ame omongan Ustadz Rifai. Betul tuh bang, jangan percaya begitu aja. Mentah-mentah Pak Ustadz yang ngomong. Ya Allah, Cing, Be. Ya masa Ustadz Rifai bohong sih? Lagian apa untungnya coba buat Ustadz Rifai ngebohong demi Neneng? Neng, Nurjana itu kan sahabat baik lo. Bininya Ustadz Rifai. Gue yakin nih, jangan-jangan Ustadz Rifai sengaja ngelindungin lu supaya lu kagak gue marahin. Mulai deh tuh, kalau dibilangin langsung nunduk, pasang muka sedih. Biar orang lain lihat mertua lu sama gue yang nindes lu. Ya deh, gue balik. Gue nggak betah di sini. Hati-hati, Be. Oh, nggak usah. Tat, barusan itu si Soleh ngomong apa? Dia masalahin tuh duit yang 1 juta yang dikasih ke lu. Enggak gitu. Bang Soleh cuma konfirmasi aja mengenai uang pemberian Neneng kepada saya. Ustadz, kalau memang Pak Soleh mau minta kembali duitnya, udah nanti biar ayah yang ngurusin. Sekarang nggak usah dipikirin, Tad. Ya anggap aja ini nggak ada kejadian apa-apa. Enggak kok, Bang Soleh nggak sampai seperti itu. Dia nggak minta uangnya dibalikin. Dasar si Soleh bikin malu si Neneng aja. Duit udah dikasih buat bantuin orang biaya rumah sakit, malah ditanyain lagi. Kelewatan tuh orang. Ya kalau Soleh sih kita tahu dia emang cemen. Baru dengar mantunya nyumbang 1 juta aja, itu kayak kehilangan duit 1 miliar. Dasar kalau manusia tuh pelit ya pelit, emang begitu orang pelit. Bener tuh, medit. Emang pelit, Pak Haji. Tapi
Kayak siapa ya? Lu ngomong tapi kenapa lu ngeliat ke gue? Maksud lu apa? Gue sih kagak pelit, gue cuman hemat. Aduh, Kang Ojek mana sih? Bentar lagi telat nih. Bang, angkot aja deh. Bang. Itu si Neneng bukan ya? Ah, bener si Neneng. Ah, susah amat nyari ceban-oban aja nih hari. Aduh. Hei, Bang Ridwan. Kok ngapain sini, Pen? Udah tahu di pinggir jalan, nunggu angkot lah. Masa mancing? Nih. Pegang. Apaan nih maksudnya? Kau, tolong kau jaga motor aku dulu ya. Kau pakai pun boleh, tapi asal kau balikkan lagi nanti ke rumahku. Ya? Widih. Ada angin apa nih? Urusan kau kan nggak penting-penting kali. Ya? Jadi pokoknya, kau jaga motor aku ini dengan baik ya. Ah, ini dia. Stop. Iya. Oh, Bang Ridwan ngapain sih duduk di sini, Bang? Itu kan kosong tuh. Ya, sama aja nya. Duduk di sini sama Sarah kan sama. Ya udah kalau gitu Neneng aja lah yang pindah. Jangan. Orang abang mau ngobrol-ngobrol sama Neneng kok malah pindah. Bang, coba jalan, Bang. Ayo, Pak. Bang, udah penuh pun ngetem aja kau, jalan. Wah, muke gile Bang Ridwan. Ternyata dia ngejar Neneng di angkot. Waduh. Gua tahu gitu mah minta 200 dah. Gocap mah kagak cukup. Parah. Neng, aku tahu kau sama si Amin itu berumah tangga nggak bahagia kan? Aku pun begitu sama si Yuyun, merepet aja. Nah, bagaimana kalau kita berdua meninggalkan pasangan kita masing-masing dan kita hidup bahagia?